Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah haitsu qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wala tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ittaqillaha haitsu ma kunta wa adbi sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin amma ba'du. Ikhwanu fillah azani Allah wa iyyakum. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kepada kita banyak sekali kenikmatan-kenikmatan di dalam kehidupan kita. Baik itu nikmat sehat, nikmat sempat maupun nikmat-nikmat lain yang tiada terkira. Namun perlu kita ketahui dan perlu kita camkan pada diri kita masing-masing, sesungguhnya nikmat yang paling agung yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada hambanya yaitu adalah nikmat iman dan juga nikmat Islam. Begitu juga Allah Subhanahu wa taala mengaruniai kepada kita rahmat, hidayah dan juga inayahnya sehingga kita masih bisa dipertemukan kembali dengan bulan suci Ramadan dengan penuh keimanan, ketakwaan dan pengharapan jaza dan juga sawab dari Allah Subhanahu wa taala semata. Kedua kalinya salawat serta salam senantiasa kita haturkan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana beliau senantiasa berjuang, senantiasa berkorban dalam rangka untuk menegakkan syariat Allah Subhanahu wa taala di muka bumi, dalam rangka untuk mengentaskan umat manusia dari kebodohan dan juga dari kejelihan menuju terang benderangnya iman dan Islam, sehingga kita bisa merasakan bagaimana manisnya, bagaimana indahnya iman dan Islam hingga detik kali ini. Ikhwanu fiddin azani Allah wa iyyakum. Kini kita sudah berada di bulan suci Ramadan, Syahrus Siyam, bulan di mana Allah Subhanahu wa taala memerintahkan bahkan mewajibkan kepada orang-orang yang beriman, kepada kaum mukminin untuk melaksanakan salah satu ibadah, yaitu ibadah siyam ataupun ibadah puasa. Yang tidak lain dan juga tidak bukan, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan hambanya untuk melaksanakan puasa agar apa? Agar orang-orang yang melaksanakan siyam, orang-orang yang melaksanakan ibadah puasa diberikan predikat ataupun label di sisi Allah Subhanahu wa taala sebagai orang-orang yang bertakwa. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an dalam surat Al-Baqarah ayat 183, Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ya, artinya ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, kutiba alaikumusiyam, telah diwajibkan untuk kalian melaksanakan puasa. Kama kutiba alal ladzina min qablikum, sebagaimana telah diwajibkan pula kepada orang-orang sebelum kalian, la'allakum tattaqun, agar kalian menjadi orang-orang yang bertakwa. Berbicara tentang ibadah puasa ataupun ibadah siyam Ramadan tidak akan pernah luput ataupun terlepas dari yang namanya fadilah, esensi dan juga moral value ataupun nilai moral di dalam pelaksanaannya. Ikhwan fiddin azani Allah wa iyyakum, adapun fadilah ataupun esensi pelaksanaan siyam yang pertama yaitu adalah puasa merupakan libasut taqwa bagi orang-orang yang beriman. Puasa merupakan pakaian ketakwaan bagi orang-orang mukmin, yang mana dalam artian orang yang melaksanakan puasa maka
akan tumbuh di dalam dirinya itu yang namanya sifat warok, sifat kehati-hatian ataupun memawas diri, yang mana ketika sudah tertanam di dalam diri seorang hamba, maka hamba tersebut akan senantiasa berhati-hati, akan senantiasa berpikir ulang di dalam melaksanakan ataupun melakukan sebuah kegiatan ataupun amalan. Dia akan mempertimbangkan apakah amalan tersebut bernilai ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, atau bahkan sebaliknya malah bernilai kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikhwan fillah azani Allah wa iyyakum. Fadilah yang kedua atas pelaksanaan siam ataupun puasa yaitu adalah puasa merupakan junnah. Asyamu junnatun, yaitu puasa merupakan tameng ataupun perisai bagi orang-orang yang melaksanakannya. Dalam artian yang senantiasa akan melindungi pelaksananya ataupun orang yang melaksanakan puasa itu dari setiap kemaksiatan, membentengi dirinya dari setiap kejahatan dan juga perbuatan-perbuatan dosa. Sebagaimana sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, innamas siyamu junnatun yastajinu bihal abdu minan nar, yang artinya sesungguhnya puasa itu adalah perisai ataupun tameng yang digunakan oleh seorang hamba untuk berlindung dari siksa api neraka. Hadis riwayat Ahmad. Dan disebutkan pula di hadis yang lain bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, wasiyamu junnatun wa idza kana yaumu saumi ahadikum fala tarfus wala yashab fa in syabahu ahadun aw qatalahu falyakul inni mru'un shaimun. Rawahu Bukhari wa Muslim. Ya, artinya wasiyamu junnatun, dan puasa itu adalah sebuah tameng ataupun perisai. Wa idza kana yaumu shaumi ahadikum fala tarfus wala yashab. Apabila seseorang melaksanakan puasa, maka hendaknya bagi dia tidak berkata-kata yang keji, tidak berkata-kata yang kotor, dan juga tidak melakukan perbuatan yang bodoh ataupun perbuatan yang jahil. Fa in syabahu ahadun aw qatalahu, dan apabila ada orang yang mencercanya, yang mencacinya, bahkan memeranginya, falyakul inni mru'un shaimun, maka katakanlah aku sedang berpuasa. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Ikhwan fillah azani Allah wa iyyakum. Fadilah yang selanjutnya yaitu adalah puasa merupakan event ataupun wacana untuk mentarbiyah atau mendidik kesabaran dan juga keikhlasan seorang hamba, yaitu keikhlasan di dalam melaksanakan puasa, keikhlasan di dalam melaksanakan sholat dan juga ibadah-ibadah yang lain yang hanya mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala, yang mengharap wajah Allah Subhanahu wa taala, tanpa ada niatan agar dianggap seorang abid, agar dianggap seorang alim oleh manusia. Dan puasa juga melatih kesabaran, sabar di dalam menghadapi hawa nafsu, sabar di dalam menahan amarah, sabar dalam menahan lapar dan juga dahaga, mulai dari terbit fajar hingga tenggelamnya matahari. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala yang menerangkan tentang bagaimana luar biasanya pahala bagi orang yang bersabar. Di dalam surat Az-Zumar ayat 10, Allah Subhanahu wa taala berfirman, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Yang artinya, dan tidaklah disempurnakan pahala orang yang melaksanakan ataupun memiliki sifat sabar itu tiada taranya ataupun tidak ada batasannya sama sekali. Kemudian ditambah lagi, kesabaran tersebut ditanamkan ketika melaksanakan puasa ataupun siam,
yang mana puasa itu merupakan ibadah yang paling spesial, paling diistimewakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kullu amali bani Adam yudha'af al hasanatu asru amsalha ila sab'imi'atin dhifin. Qala Allah taala illa saum fa innahu li wa ana ajzi bihi. Rawahu Muslim. Ya, artinya seluruh amal perbuatan ataupun amal baik Bani Adam, anak Adam itu akan dilipat gandakan. Al hasanatu asru amsalha, dengan kelipatan 10 kali lipat, ila sab'imi'atin dhifin, sampai 700 kali lipat kebaikannya. Qala Allah taala illa saum. Allah Subhanahu wa taala berfirman, kecuali puasa, fa innahu li wa ana ajzi bihi. Karena sesungguhnya puasa itu adalah untukku dan akulah yang akan membalasnya. Hadis riwayat Muslim. Dari sini kita mengetahui bagaimana luar biasanya kesabaran, ditambah lagi dengan pelaksanaan siam di bulan suci Ramadan. Pahala yang Allah siapkan itu tidak main-main. Pahala yang Allah siapkan adalah pahala yang tiada taranya, tiada batasannya sama sekali. Ikhwan fillah azani Allah wa iyyakum. Itu tadi beberapa fadilah ataupun esensi dalam pelaksanaan siam, terlebih di bulan suci Ramadan. Semoga bisa menjadi tadkirah bagi kita dan juga motivasi agar kita lebih semangat, agar kita lebih termotivasi dalam untuk melakukan kegiatan ataupun amal-amal soleh di dalam bulan suci Ramadan yang tentunya ikhlas lillahi ta'ala dan penuh kesabaran. Semoga Allah senantiasa memberikan kepada kita hidayah dan juga keistiqomahan sehingga kita bisa meraih apa yang dijanjikan Allah, yaitu pahala yang tiada taranya di jannah Allah Subhanahu wa taala. Aqulu qauli hada wastaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin min kulli dhanbin fastaghfiruh innallaha ghafurur rahim. Wal akhir wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.